Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi, Pak. Oke, pertama-tama ya kita mungkin ambil absen ya, sambil menunggu beberapa teman lainnya sambil ambil absen juga. Darsito, Hadir Pak. Randy Pratama, Hadir Pak. Muhammad Hafidin, Sriani, Hadir, Pak. Ardi Juliansa, Felicia, Hadir, Ningtyas, Pak. oke, Ia Kusmiati, Hadir, Pak. Rizky Tafzana, Eka Fitria, Hadir, Pak. Nizar Octavia, Hadir, Pak. Husnul Khotimah, Putri Yuristika, Hadir, Pak. Kustoro, Hadir Pak. Rizka Diana, Hadir. Rohmah, Hadir, Pak. Iin Maimunah, Hadir, Pak. Nana Sution, Didik Handoko, Hadir Pak. Prislia Ridwan, Diana Anggraini, Dewi Ardianti, Sofi Ristika Oktaviani, Wafiatul Kumarlina, Nur Aini Zakiyah, Tri Wahyuni, Hadir, Pak. Tian Suplema, Haryati, Hadir, Pak. Muhammad Rumli. Ibu Rumli. Mana teman-temannya yang lain ini Haryati sama Tri Wahyu? Saya hadir, Pak. Triwahyu. Hadir, Pak. Hadir saya, Haryati. Teman-temannya mana? Mungkin masih sahur jam segini, waktu sahur jam 4 sekarang, Pak. Oke. Di kabari di grupnya ya. Kalau ada grup. Coba saya teleponin ya, Pak, sebentar. Nggak usah ditelepon, di chat saja ya. Oke. Kita mulai kuliah kita hari ini. Hari ini pertemuan ke 3. berarti tinggal 5 kali lagi selesai ya perkuliahan kita. Hari ini kelompok 2 yang akan presentasi. Nanti ketuanya tolong diambil juga absennya ya. Oke. Iya Pak. Hari ini modul 2. Apa topiknya? Modul 3, sorry. Fungsi, Pak. Fungsi ya. Oke, kepada kelompok 2 disilahkan. Oh, Pak, untuk videonya yang ketua kelompok kami nggak hadir, Pak. Ardi Juliansa. Iya, Dia bagian pertama. Iya, bagian pertama. Terus ada dia mengirimkan rekaman atau apa? Iya ada, Pak. Saya kirim ke WA-nya Bapak. Boleh. Atau diputarkan saja ya, kan suaranya ada. Atau ada videonya boleh juga. Saya kirim ke WA-nya Bapak. Oke. Coba.
Ini kah? Iya, yang bagian atas itu Pak, yang atas sendiri. Ini yang pertama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya, saya yang bernama Adi Juliansyah akan menjelaskan modul 3, yaitu mengenai Terlalu kecil nggak dari situ? Nggak cukup, Pak. Cukup, jelas, Pak. Jelas? Jelas, jelas. fungsi. Konsep fungsi letak suatu titik. Suatu titik yang terletak di sebuah bidang data. Serasa kecil ya, ini aja kita gunain. Pak Rumli dianya gangguan internetnya. Tadi udah di SMS. Oke. Kasih. Dengan menggunakan garis-garis penolong yang disebut sumbu koordinat. Sumbu koordinat adalah garis lurus yang saling berpotongan tegak lurus. Garis horizontal disebut sumbu X atau bisa juga disebut sumbu Q. Dan garis vertikal disebut sumbu Y atau bisa juga disebut sumbu P. Di mana perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik origin atau titik asal. Selanjutnya kita dapat melihat sumbu X dan sumbu Y, di mana letak titik itu dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1, yang kedua kuadran 2, yang ketiga kuadran 3, yang keempat kuadran 4. Oke, kita contohnya. Sini kita punya contoh 3,2. Jadi pengertiannya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Oke, kita misalkan ini titik A. X3 kita tarik garis potong-potong ke sini. Ketemu dengan sumbu Y 2 di sini. Jadi A ini titik A ini 3,2 ini masuk ke kuadran 1. Selanjutnya contoh kedua min 2 4. Min 2x sumbu X kita tarik potong-potong ke sini, ketemu di sumbu Y plus 4. Maka titik B ini masuk ke kuadran 2. Contoh ketiga min 4 min 4 berarti sumbu X kita tarik dari titik min 4 ke bawah ke sini, ketemu di sini dengan sumbu Y min 4. Jadi titik C ini masuk ke kuadran 3. Selanjutnya pengertian fungsi. Fungsi didefinisikan sebagai himpunan pasangan urut dengan anggota-anggota pertama. Pasangan urut yang... Oke, sebelum kita lanjutkan terlalu jauh ya. Jadi kita di sini dulu mengetahui tentang apa bagian pertama yang dijelaskan Adi Juliansyah tadi, itu adalah letak titik ya. Oke, ada istilahnya yang harus kita tahu, itu adalah sumbu koordinat ya. Jadi sumbu koordinat itu adalah titik potong dari garis horizontal dan garis vertikal. Ini namanya garis vertikal ya. Dan ini garis horizontal. Nah, titik potong inilah yang disebut dengan sumbu koordinat ya. Oke, terus kita kalau melihat ini ada 4 kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kalau kuadran 1 itu karena X-nya positif, Y-nya positif. X positif, Y-nya positif. Ini seperti yang udah saya ulas kemarin sedikit ya. Kalau di kuadran 2, maka lihat X-nya ada negatif ya. Negatif X,
Y-nya positif ya. Kalau positif itu bisa tidak dituliskan. Kalau kuadran ketiga, maka nilai X-nya yaitu negatif dan nilai Y-nya negatif juga ya. Kalau kuadran keempat, maka dia X-nya positif. S-nya positif, Y-nya negatif. Oke, harus ingat-ingat itu. Karena di sini ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kalau ke atas ini juga ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ke sini ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Di sini juga ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Makanya kalau misalnya contoh di sini, kuadran 1 tuh nilainya misalnya 3,2. Positif dan positif. Kalau kuadran 2 misalnya berarti min 2,3. Kalau kuadran 3, min 3, min 1. Kuadran keempat, 1, kuadran keempat 1, min 1. Itu contohnya ya. Ini contoh yang diberikannya misalnya 3,2. 3,2 berarti X-nya 3, Y-nya 2. Berarti X-nya 3, Y-nya 2. Disinilah titiknya ya. Itu di kuadran 1. Dia titiknya aja yang diambil garis putus-putus itu bukan ya. Contoh kedua, min 2,4 berarti X-nya min 2, Y-nya 4. X-nya 2 di sini ya. Y-nya 4 di sini. Kita tarik garis putus-putus, dapatlah titiknya di sini. Inilah yang disebut dengan titik B. Dengan nilai min 2,4. Terletak di kuadran kedua. Contoh ketiganya itu di kuadran ketiga. Min 4, min 4. Ini negatif ya. Min 4,4. Min 4 berarti min 4-nya di sini. 4 min 4-nya lagi di sini untuk Y, maka titiknya di sini untuk titik C, min 4, min 4. Kalau kuadran keempat misalnya 4,4, berarti ada garis di sini ya. Di sini ada nilainya 4. Oke, kita tarik garis putus-putus. Nah, disinilah titik. Misalnya titik D, berapa nilai titik D-nya? 4, min 4. 4, min 4. Min 4. Ingat ya, X itu letaknya harus di depan ya. Min 4, min 4. Ini terletak di kuadran ke-4. Ini kuadran ketiga. Oke, itu contohnya ya. Untuk letak titik sudah, kita lanjutkan dengan pengertian fungsi. Yang dinamakan wilayah atau domain dan anggota-anggota kedua pasangan urut yang dinamakan jangkauan atau range. Dihubungkan sedemikian rupa sehingga tidak ada dua pasangan urut yang anggota pertamanya sama. Ada 3 cara untuk menunjukkan fungsi. Cara yang pertama adalah cara daftar lajur. Yang kedua, cara penulisan dengan lambang. Dan yang ketiga, cara grafik. Berikut ini adalah contoh cara dengan lajur. Fungsi ditunjukkan dengan cara lambang, di mana Y sama dengan X kuadrat min 2X atau biasanya fungsi F. Fungsi F X sama dengan X kuadrat min 2X atau F X Y ialah fungsi yang pasangan urutannya X kuadrat min 2X X pangkat 2 min 2X atau kurawal X Y, di mana Y sama dengan X pangkat 2 min 2X. Contoh dengan grafik. Agar dapat dilukis, maka kita harus membuat dulu. Agar kita bisa membuat grafik, maka harus dibuat dulu daftar lajurnya terlebih dahulu. Agar grafik dapat dilukis, maka harus dibuat dulu daftar lajurnya.
Kemudian baru bisa menentukan letak titik-titiknya menurut pasangan urutnya. Berikut ini adalah contoh daftar lajur. Kemudian kita tarik menjadi gambar grafik. Kemudian konstanta dan variabel. Suatu fungsi biasanya terdiri dari konstanta dan variabel, di mana konstanta adalah jumlah yang nilainya tetap dalam suatu masalah tertentu. Konstanta dapat dibedakan menjadi konstanta absolut dan Oke, sebelum kita lanjut juga ya. Selanjutnya kita belajar tentang fungsi ya. Untuk menyatakan fungsi itu ada 3 cara, yaitu dengan cara daftar lajur, lambang, dan grafik ya. Kalau lajur itu bentuk tabel kayak ini dia. Misalnya, ini garisnya seperti ini misalnya. Min 1,1 di mana letaknya kuadran ke? Lihat ya, 1, min 1 berarti letaknya di kuadran ke 2. 2 ya. Empat. X-nya 1, Y-nya min 1 berarti di kuadran ke 4. keempat ya. 4. 1 min 1. Selanjutnya 2,0. X-nya 2. X-nya 2. Y-nya 0. Berarti di sini ya letaknya ya. 4. Terus berapa lagi? 3,3. T3,3. Sini titiknya ya. Kuadran pertama. Kuadran pertama. Kita gabungkan garisnya. Terus 4,8. 4,8. Nah, di sini titik. Dan begitu seterusnya ya. Disambungkan ke atas kayak gini garisnya. Oke, itu untuk dengan cara lajur kita tabelkan ya dalam bentuk tabel dia. Selanjutnya itu dengan cara lambang. Ini kalau dalam soal-soal ya. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Biasanya menggunakan Y sama dengan X ya. Atau Fx. Fx ini juga bisa disebut dengan sama dengan Y juga artinya ya. Atau bisa ditulis jadi seperti ini. Fx, Y ialah fungsi yang pasangan urutnya X, X kuadrat kurang 2X. Atau bisa tulis juga dengan X, Y, di mana Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Ini semua keempat-empatnya sama ya, bentuknya sama. Yang intinya ini ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Ini bentuk penulisannya bisa dengan cara keempat-empatnya itu. Biasanya soal ini kita selesaikan dengan menyelesaikan ya. Atau kita bisa menggunakan dengan cara lajur tadi. Dengan mensubstitusi nilainya masing-masing. Kalau Y-nya 0 berapa nilai X-nya. Kalau X-nya 0 berapa Y-nya. Terus kalau 1 Y-nya berapa. Itu kalau cara lajur ya. Diuji satu-satu angkanya. Kalau dengan cara grafik. Maka kita gunakan cara lajur tadi ya menghitungnya. Ini contohnya. Seperti yang tadi ya kita buat. Min 2,8. X-nya min 2. X-nya min 2. Berarti di sini ya. Min 2. Y-nya 8. Berarti titiknya di sini ya. Di sini titiknya. Min 1,3. Min 1,3. Di sini 3. Nah, di sini titiknya. 0,0 di sini ya. Min 1, min 1. Y-nya 1. Ini di sini min 1 ya. Maka titiknya di sini. Selanjutnya 2,0. Y-nya X-nya 2, Y-nya 0.
di sini ya. Selanjutnya 3,3. Sorry, di sini 3. Ini ya, 3,3. Di sini angka 3. Selanjutnya 4,8. Ini angka 4. Ini 8. Kita hubungkanlah titik yang kita peroleh itu. Dapat hasilnya Itu seperti yang 4. Iya, X-nya 4 ya. Sorry, ini X-nya 4. Y-nya 8 berarti di sini ya. Iya. Oke, setelah itu kita hubungkan garisnya. Oke, kita hubungkan, bentuk aja di kurva. Parabola terbuka ke atas dia ya. Oke, paham? Membuat grafik. Ada pertanyaan? Bapak maaf sebentar. Iya. Pak, itu mikrofonnya Nana Sution katanya trouble, Pak. Jadi dia ngomong nggak ada suaranya. Tapi dia hadir ada. Coba suruh keluar dulu Mas. Dari situ. Terus masuk lagi atau di restart. Ya, makasih Pak. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Iya, silakan. Maaf Pak, saya baru bergabung nih. Iya, silakan, siapa itu? Muhammad Rumli Pak. Oke, apa pertanyaannya? Tadi ada di lajur itu kan ada 2,0 Pak ya. Iya. Posisi 2,0 itu masuk kuadrannya kuadran berapa Pak? Kuadran 1 apa kuadran 4 Pak ya? Oke, kita lihat ya. Ada pertanyaan 2,0. Kalau titik menentukan letaknya tahu ya. 2 itu berarti X-nya 2, Y-nya 0. Berarti yang setara dengan 0 kan di sini ya. Maka dia letaknya di sini. Oke, pertanyaannya untuk kuadran. Masih ingat? Kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Y-nya positif. Kalau di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Negatif. Kalau di sini X-nya negatif, X-nya Y-nya negatif, Y-nya positif. Oke, kalau di sini negatif ya. Sekarang kita lihat Negatif semua. pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi 2,0. Positif, 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 negatif, negatif, positif, negatif, negatif kah? Positif. Oke, maka dia termasuk kuadran. Masuk kuadran 1 ya. Kuadran 1. Oke, paham? Pak, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Konstanta parametrik atau parameter. Variabel adalah jumlah yang nilainya berubah-ubah pada suatu masalah. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel tak bebas. Di mana variabel bebas adalah variabel yang nilainya menentukan nilai fungsi atau himpunan yang anggotanya adalah anggota pertama pasangan urut. Sedangkan variabel tak bebas adalah variabel yang nilainya sama dengan nilai fungsi setelah variabel bebas ditentukan nilainya. Contohnya seperti ini. Fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan D sama dengan 10 min 3P. D dan P adalah variabel. D menunjukkan demand permintaan dan P menunjukkan price harga. Agar lebih mudah memahami apa yang dibahas tadi, kita diberikan contoh penggunaannya. Gambarkan titik-titik berikut pada sistem sumbu koordinat A 1,6, B min 3,4, C min 4,5, D 3 min 6. Jadi kita dapat ini A, titik A di sini masuk ke kuadran 1, B di sini masuk kuadran 2, C di sini masuk kuadran 3, dan D di sini masuk kuadran 4. Contoh yang bawah, gambarkan titik-titik 0,0, 1,1, 2,2, dan 3,3. Tunjukkan bahwa titik-titik tersebut terletak pada sebuah garis lurus. Slide selanjutnya. Nah, ini
Bila titik-titik tersebut dihubungkan satu sama lain, ternyata titik-titiknya itu terletak pada sebuah garis lurus, di mana 0,0 kita dapat di sini, 1,1 kita dapat di sini, 2,2 kita dapat di sini, 3,3 dapat di sini. Maksudnya 3,3 itu sumbu X3 berpotongan dengan sumbu Y1, berpotongan dengan sumbu X3, sumbu X2 berpotongan dengan sumbu Y2, sumbu X1 berpotongan dengan sumbu Y1, sama dengan kita garis ke atas seperti dia membentuk garis lurus. Oke, selanjutnya. Oke, ini contoh 1, 2 sama ya, kita ambil aja yang 1. Hitung jarak antara titik-titik 0,2 dan min 3, min 2. Berarti kita harus mencari dulu nih. Ini kan kita punyai 0,2. 0,2 kita tarik 0 dari sumbu X, kedua dari sumbu Y, ini titik A berarti. Terus kemudian min 3, min 2. Min 3X kita ketemu di sini, min 2. Jadi titik B di sini. Yang kita tanyakan adalah jarak A ke B. A ke B. Kalau kita tarik seperti ini, kita ditambah garis potong-potong bantu ini, kita bisa kelihatan nih ABC ini adalah segitiga siku-siku, di mana AC-nya itu berarti kan ke atas 2, ke bawah 2. Tinggal kita jumlahkan. Berarti jarak A ke C itu adalah 4. Terus B ke C itu tadi kan kita dapetin 3, dari 0 ke sini kan 3. Berarti adalah BC-nya itu 3. ABC adalah segitiga siku-siku, kemudian dengan dalil Pythagoras dapat dihitung. AB sama dengan akar AC kuadrat plus BC kuadrat. Sama dengan kita masukkan tadi yang tadi. AB sama dengan akar 4. AC-nya itu kan 4 akar 4 pangkat 2 plus 3. BC-nya itu 3 pangkat 2, dimana AB sama dengan akar 16 ditambah 9, AB sama dengan akar 25. Jadi jarak AB itu sama dengan 5. Yang ini sama aja ya kawan-kawan ya. Yang contoh ini juga sama, cuman dia terletaknya aja sih yang berbeda, dia ngambang di sebelah kanan. Oke, selanjutnya untuk memahaminya lagi, gambarkan fungsi Y sama dengan. Oke, kita lihat ya. Udah pertanyaan yang dijelaskan Juliansyah. Oke, ada istilah konstanta dan variabel ya. Oke, kita lihat di sini. Ada persamaan D sama dengan 10 kurang 3P. Yang manakah yang konstanta? 10. Ini konstanta ya. Kita lambang dengan C, konstanta. Manakah yang variabel? P. 3. 3, ada yang bilang P. Ada lagi? P. P ini adalah variabel. Kalau D ini variabel juga ya. Sekarang pertanyaannya 3 ini apa? Konstanta. Koefisien. Ya, koefisien ya. Bukan konstanta. Oke. Ini koefisien. Oke. Itu bedanya ya. Kalau dikasih misalnya Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 kurang 2X tambah 1. Oke. Dari persamaan ini manakah yang merupakan apa saja variabelnya? Variabelnya X dan Y. Variabelnya X dan Y, benar. Y. Yang merupakan konstanta. 1.
Dan yang merupakan koefisiennya adalah 2. berapa? 2. 2 ya. Siapa yang ngomong itu? Ya, Pak. Felis, Pak. Oke. 2 yang merupakan koefisiennya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya, kalau tidak kita lanjutkan. Ini hanya disuruh menggambarkan titik-titiknya ya. Nah, ini yang sedikit nambah, yaitu dihitunglah jarak titik dengan titik yang lain. Titik A itu nilainya 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya 2, berarti letaknya di sini 0,2. Yang kedua itu titik min 3,2. Titik Y, X-nya min 3, Y-nya min X-nya min 3, Y-nya min 2 di sini titiknya ya. Oke, ditanya jarak. Kalau jarak berarti inilah jaraknya. Menghitung jarak A ke B, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa menggunakan Rumus rumus Pitagoras. Pitagoras. Dengan Pitagoras itu segitiga ya hubungannya. Berarti kita lihat ada garis ini dengan garis putus-putus di sini ya. Kita lihat di sini kita mau mencari jarak ini ke A ke B. Berarti kita harus mengetahui jarak yang lainnya. Oke. Kita kasihlah di sini namanya C. Berarti A ke C berapa jaraknya? Dari 2 ke min 2. Ada 1, ada 0, ada min 1, min 2. 4. Jaraknya ada 4 ya. 4. Makanya AC itu nilainya 4. Ada pertanyaan untuk sini? Belum. Untuk B ke C, berapa jarak B ke C? Jarak ini ya. Berapa? Yaitu sama dengan ini ya. Dari 0 ke min 3 nilainya yaitu 3. 3. Nah, dapat BC di sini 3. Di rumus Pitagoras itu AB sama dengan akar AC kuadrat tambah BC kuadrat. Kita dapat AC-nya 4, BC-nya 3. Berarti 4 kuadrat yaitu 4 kali 4 ya. Kemarin udah belajar 16. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. 16 tambah 9, akar 5. 25. Akar 5-nya 25 ya, berarti akar 25 yaitu 5. 5 ya. 5 saja. Ya, Pak. Oke, dapat? Sudah. Dapat, Oke. Pak, sudah. Sama halnya dengan ini ya, biar lebih paham. Kita disuruh juga menghitung titik A ke titik ini AC2. Juga disuruh menghitung titik AB. A-nya 1,1. Berarti di sini 1 ya. Di sini 1. K titik A-nya di sini. Yang kedua B 3,4. Berarti X-nya 3, Y-nya 4 ya. Nah, titik 3,4. Kita mencari rumus Pitagoras tadi dari A ke B. Jadi kita cari A ke C berapa? Dari 1 ke 3. 2. 2 ya. Selanjutnya BC. BC berarti dari 4 ke 1 berapa? 1. Dari 4 ke 1. 3, Pak. 3. 4 ke 1 yaitu 3 ya. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 3 kali 3 9. 4 tambah 9 akar 13. Akar 13 berkoma-koma ya, tidak ada angka cantiknya. Kayak di hasilnya itu akar 13. Oke, ada pertanyaan untuk mencari jarak? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. min 2x untuk domain x sama dengan min 3 sampai x min 4. Nah, ini di sini kita domainnya ditentukan nih. Kalau domain tidak ditentukan, kita mau berapa aja bebas karena tidak ada patokan. Tetapi di sini kita kan ditentukan nih. X-nya min 3 sampai x 4. Jadi x udah ada patokannya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4.
kita untuk mencari Y ini, hasil Y ini, kita substitusikan nilai X ke persamaan yang tadi. Kita masukkan dulu Y sama dengan 3X min 2X sama dengan 3 min 2X. Oke, kita coba yang min 3. 3X masukkan. Jadi kita dapetin 9. Berarti Y1 nya itu 9. Terus Y2, Y yang ini min 2. Masukkan lagi 3 min 2, X nya min 2, dapetin hasilnya 7. Begitu seterusnya kawan-kawan ya. Oke. Kemudian untuk menggambarnya, jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3, maka nilai X dan Y adalah 0 dan 3. Maka cari dari fungsinya itu Y sama dengan 3 min 2X, 0 sama dengan 3 min 2X, 2X sama dengan 3 min 0, 2X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2, karena 2 nya dipindah ya, jadi bagi sama dengan 1,5. Jadi didapatin itu nilai X nya itu 1,5. Kita Y nya udah dapat tadi, Y nya 3 kan, kita masukkan Y nya 3, udah Y nya 3 di sini, terus X nya 1,5. Oke. Slide selanjutnya kita masuk ke latihan nomor 5. Apabila fx fungsi x sama dengan, Oke, ini ada contoh ya. Dengan fungsinya Y sama dengan 3 kurang 2X. Di sini dikasih ya, domain X sama dengan min 3 sampai X sama dengan 4. Domain itu daerah ya. Jadi daerahnya itu berkisar dari min 3, min 3 sampai 4 X-nya. Berarti 5. Berarti kalau 5 tidak termasuk ya. Kalau misalnya fungsi yang lain kan kita bisa lanjutkan sampai di sini ya, garisnya bisa sampai di sini. Nah, kalau ini dibatasi cuman min 3 sampai 4. Gitu ya. Itu artinya domain itu berarti dibatasi. Berarti dari sini untuk kita buat kalau bikin grafik bisa dengan lajur biar gampang ya. Min 3 sampai 4. Kalau kita udah masukkan di sini min 4 dan 5 nilainya berarti dan seterusnya, berarti itu udah salah ya, karena domainnya ditentukan. Kalau misalnya domain tidak ditentukan, kita mencari fungsi ini saja, berarti boleh kita masukkan nilainya berapa saja gitu. Oke, kita untuk mencari titiknya kita cari satu-satu ya, dari min 3. Kalau X-nya min 3, berarti 3 kurang 2 kali min 3. 3 tambah 6 ya, artinya 9. Terus kalau kita masukkan X-nya min 2, berarti 3 kurang 2 kali min 2. Min 2 kali min 2, 4. 3 tambah 4, 7 ya. 7. Kita masukkan X-nya min 1. Y sama dengan 3 kali min 2 kali min 1. Min 2 kali min 1, 2. 3 tambah 2, 5. 0. 3 kurang 2 kali 0. 2 kali 0, 0. Berarti 3 kurang 0, 3. Kalau 1, 3 kurang 2 kali 1. 2 kali 1, 2 ya. Berarti 3 kurang 2, 1. Terakhirnya itu 4. Karena batasnya 4. 3 kurang 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 3 kurang 8, hasilnya min 5. Oke, dapat titik-titiknya, kita hubungkan masing-masing. Min 3,9. Di mana letak min 3,9? X-nya min 3. Gambarnya kurang panjang, Pak. Ya, gambarnya berarti kurang panjang ya. X-nya min 3. Di sini ya, X-nya min 3. Di kuadran 2 ya, Pak? Iya. Y-nya 9. Y-nya 9 di sini ya. Oke. Ini ya harusnya garis lurus ya. Oke.
Sinilah dia. Terus min 2,7. Di sini dia. Min 2,7. Di sini 7, di sini min 2. Min 1,5. Di sini ya. Terus 0,3 di sini. Dan seterusnya. 4,5 terakhir. X-nya 4. Y-nya min 5. Sini ya. Kuadran 4. Oke, di sini 4. Nah, inilah garisnya. Oke. Ngerti? Paham? Paham. Oke. Ya Allah, Pak. Kalau sudah, kita lihat contoh yang ini menentukan titik-titik ya. Kuadrannya sama. Ini menghitung jarak ya. Kalau ini menghitung jarak, berapa nilai jaraknya? Ini berarti X-nya 4 ya. Ini Y-nya 3. Hitung jarak titik ini. Berarti AB sama dengan AB sama akar AC kuadrat AC BC kuadrat kuadrat. BC kuadrat. Berapa nilai AC? 16. AC 4. 4. 4 ya. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Tambah BC. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. 16 ditambah 3 pangkat 2 9 dengan 25 Akar 20. Sama dengan 5. Udah paham ya menghitung jarak ya. Oke. Ini sama juga menghitung jarak. Oke, yang mau dijelaskan si Ardi Juliansah ini ya. Kita lihat. Maaf ya, untuk latihan 1, 2, 3 nanti ada di buku modul. Itu karena cuma menggambarkannya aja, menggambarkan titik. Kita langsung aja lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini, baiklah, kita akan memasuki contoh yang berikutnya. Apabila fungsi X sama dengan 9 min X pangkat 2, berapakah nilai F0, F2, fungsi min 2, fungsi 3? Jawabannya tinggal distitusikan ya kawan-kawan ya. Jadi Fx masukkan ke persamaan sini 9 X kuadrat. X kita ganti 0. Didapati 9 min 0 pangkat 2 sama dengan 9 min 0 sama dengan 9. F X nya kita ganti 2 sama dengan 9 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. X nya kita ganti min 2. F min 2 sama dengan 9 dikurangi min 2 pangkat 2 sama dengan 9 min 4 sama dengan 5. F X nya ganti 3. 9 min 3 pangkat 2 sama dengan 9 min 9 sama dengan 0. Oke. Kemudian contoh selanjutnya, dari titik-titik berikut tentukan mana yang terletak di garis 2x plus y sama min 9 sama dengan 0. Maksudnya dari titik-titik berikut ini mana yang masuk ke persamaan ini nih? Yang masuk ke terletak garis 2x plus y min 9 sama dengan 0. A 0,5, 8, B 4,1, C 5,2, D 3,3, E 9, min 9. Jawabannya adalah 2x plus y min 9 sama dengan 0. Kita masukkan x nya 0,5 di sini 0,5, 2 dikali 0,2, 0,5 ditambah 8, y nya karena y 8 min 9 sama dengan 0 hasilnya. Kemudian selanjutnya 2 x nya kita masukkan 4,
plus 1, satunya dari Y sini, min 9 sama dengan 0. Kemudian 2, X-nya kita masukkan 5, plus Y-nya kan 2, dikurang 9 sama dengan 3. Nah, kelihatan nih kawan-kawan nih. 3 ini berarti bukan terletak pada garis ya, bukan ya, karena tidak sama dengan 0. Lanjut, 2 dikali X-nya 3 plus Y-nya 3 kan, 5 ini yang sama dengan 12 dibagi min 2X sama dengan 25. Oke, ini ada penjelasan dari contoh-contoh soal ya. Kita lihat di sini, misalnya diberikan fungsi fx sama dengan 9 kurang x kuadrat dengan cari nilai f0, f2, f-2, f3. Satu saja saya jelaskan lagi. Kalau misalnya f0 berarti x-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti nilai x-nya dengan 0. Berarti 9 kurang 0 kuadrat. 0 kuadrat 0 ya. 9 kurang 0 yaitu 9. Sama halnya dengan yang lain. Mengganti nilai x-nya dengan 2, x-nya min 2, dan x-nya dengan 3. Terus yang soal nomor 6. Diberikan fungsi atau persamaan 2x tambah y kurang 9 sama dengan 0. Dikasih titik x dan y-nya. X-nya 0,5, y-nya 8, x-nya 4, y-nya 1. Apakah dia termasuk ke dalam persamaan ini atau tidak? Misalnya kita ambil 4,1. 2 kali 4 tambah 1 kurang 9, apakah sama dengan 0? Ya. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9 kurang 9, hasilnya 0. Iya, berarti ini iya ya. 0. Sekarang kita misalnya ambil 5,2. 2 kali 5 tambah 2 kurang 9, apakah 0? Tidak. Tidak. Itu ya. Kalau 0,5, 0,5. 2 kali 0,5. 1 ya. 2 kali setengah, 1. Tambah 8. 9. Kurang 9. 0. Berarti ini ya. Nah, begitu seterusnya ya. Kita cek satu-satu. Itu maksud dari soal seperti ini. Ini seperti yang dicari Arifin tadi ya. Yang nomor 3 itu tidak, selebihnya ya. Oke. Ini disuruh menggambarkan garis ya. Dengan mensubstitusikan nilai X-nya 0. Nilai Y-nya 0. Dapatlah garis ini ya. Oke, untuk menghemat waktu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Felicia, silahkan Felicia. Sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ada suara angin karena saya di taman ya, Pak. Ya. Oke. Di fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 1. Biasanya tidak ada pangkatnya. Jadi contohnya di situ ada AX plus BY plus C sama dengan 0, atau FX sama dengan AX plus C, atau biasanya ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi kembali lagi, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, A adalah koefisien, pengikut dari variabel adalah koefisien, Y itu sama X adalah variabel, C adalah konstanta, sedangkan M adalah gradien. Udah, Pak. Oke, ingat ya, kalau misalnya persamaan kayak gini, seperti ini, berarti C ini konstanta, X dan Y ini merupakan variabel, dan AB ini merupakan koefisien. Kemiringan atau gradien, kalau dalam buku itu adalah kecondongan dari fungsi linear adalah sama dengan perubahan variabel terikatnya Y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebasnya X. Kemiringan biasa disebut gradien, dilambangkan dengan huruf M. Kalau biasanya dalam bentuk fungsi, contoh X1, Y1 atau X2, Y2, nanti cara pencarian gradiennya adalah seperti ini. M sama dengan Y2, Y1 per X2, X1. Setelah itu ada beberapa bentuk kemiringan.
Kalau kemiringan positif itu biasanya sumbunya garisnya itu lebih condong ke arah kanan. Namanya kemiringan positif. Kalau untuk sumbunya gradiennya garisnya ke arah kiri adalah sumbu negatif. Kalau seumpama X-nya 0 dan Y-nya ada angkanya, itu ada di kemiringan 0 dan D sama. Kalau Y-nya ada angkanya, X-nya di 0, ada kemiringan 0 juga. Oke, lihat sini ya. Kalau dalam buku kita menggunakan gradien itu lambangnya M ya. Pertama, gradien itu kemiringan. Kalau di dalam buku kita tangen A ya, sama dengan AC BC dibagi AC ya. Atau bisa menggunakan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini kalau menggunakan misalnya dikasih titik X, Y dan X, Y ya. Titik A dan titik B misalnya. Oke, kalau kita di sini ini miring ya, ini namanya miring positif. Ini, kalau mulai dari kiri ke atas ya, dari makin naik dia berarti dia kemiringan positif. Kalau ini kan mulai dari sini turun dia, namanya kemiringan negatif. Kalau misalnya ada seperti ini ya kurva kita, berarti kalau ke sini dia apa namanya itu kemiringan Positif. Positif, negatif. Turun atau naik dia? Negatif ya. Turun. Positif. Negatif ya. Kalau misalnya di sini dia kemiringan Positif. positif naik ya. Walaupun dia di kuadran 1, 2, 3, kalau dia naik positif, kalau turun negatif. Terus ada ini. Seperti ini ya. Ini apa kemiringannya? 0. Enggak miring ya. Lurus dia berarti nilai kemiringan 0 namanya. Ini juga lurus ya. Ada lurus vertikal dan lurus horizontal, nilai namanya kemiringan 0. Artinya kemiringan 0 tuh 0 nilai kemiringannya ya. Atau tidak miring dia kalau bahasa kita. Oke, silahkan. Contoh soal persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Pada persamaan garis ini gradien dapat dicari dengan mudah. Kenapa? Karena gradiennya adalah koefisien dari variabel X itu sendiri. Contohnya seperti ini. Garis Y sama dengan 3X plus 2. Koefisiennya X adalah 3. Kenapa? Karena 3 adalah pengikut dari X. Seperti itu. Atau yang kedua, garis Y sama dengan min 2X plus 8. Koefisiennya adalah min 2. Kenapa? Karena min 2 juga sama. Koefisiennya variabelnya dekat dengan X. Seperti itu, Pak. Oke, ini ya ada misalnya persamaan Y sama dengan MX tambah C. Berarti kemiringannya itu adalah M-nya ini ya, atau koefisien. Nih, 3 kemiringannya, min 2 kemiringannya atau M-nya. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan ya dalam grafik, dia akan mengikuti pola min 2 ini ya. Min 2,0. Min 2,0 di sini ya. Nah, berarti kemiringannya itu akan seperti ini. Nah, disinilah. Maka dia mengikuti pola min 2. Maka kemiringannya min 2. Kalau 3x, 2 berarti 3 kali 0 tambah 25,0 ya. Berarti x-nya 5, y-nya 0. Nah, seperti ini dia ya. Gitu ya, ada pertanyaan? Saya Pak Didi Pak. Silakan. Ini untuk syarat-syarat supaya, maksudnya untuk penyebutan gradien positif dan negatif ini, kan yang tadi yang Bapak contohkan yang sebelum ini tadi kan sama, miringnya sama, cuma kan beda positif dan negatif. Itu syaratnya atau X-nya yang negatif atau Y-nya yang negatif itu supaya bisa disebut positif negatif. Untuk persamaan ini, yang sebelumnya Pak. Yang ini kah? Ini yang Bapak gambar yang sebelah kanan atas ini kan 2 sama miring ke atas semua. Tapi yang satu negatif dan yang satu positif. Oke. Jadi kalau kita melihat gambar itu ya, kita lihat dulu. Ya benar, ini
keduanya positif ya. Nah, iya makanya tadi saya bingung Kalau yang kalau satu ini baru yang negatif satu ya. Iya, iya. Oke. Makasih ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan untuk yang ini juga? Tidak? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jika diketahui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka pertama yang harus kita lakukan adalah ubah persamaan garisnya dalam bentuk yang pertama tadi, Y sama dengan MX plus C. Dengan M adalah gradien garis tersebut. Contohnya seperti itu. A 5X plus 2Y min 8 sama dengan 0, min 2X min 3Y sama dengan 7. Jawabannya di setelah ini Pak, setelah ini Pak. Ya, oke. Jadi kalau kita ada punya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, kan kita yang punyanya tadi semuanya di depan X ya, maka kita harus merubahnya dulu menjadi Y sama dengan ya. Misalnya ini ada contohnya, jadi kita harus mengubah ini jadi Y sama dengan. Ini juga penyelesaiannya ada di sini. Silahkan Felicia. Kita merubah jadi Y sama dengan semuanya. 5X plus 2Y min 8 sama dengan 0, diubah tadi Y sama dengan MX plus C. Caranya kita pindah ruas. Jadi kita ubah Y-nya di depan, X-nya pindah ke ruas sebelahnya. Contohnya seperti itu. 2Y sama dengan, karena 5-nya itu positif, kita pindah ruas jadinya negatif. Min 5X plus, saya kira saya tulis Pak itu Pak. Min 8. Ini plus yang atas soalnya plus 2/2 kita bagi biar sama angkanya, kita mau cari Y-nya adalah nilai 1. Jadi kita bagi per 2 jadinya Y min 5/2 X plus 4. Jadi gradiennya adalah min 5/2. Atau yang B, 2X min 3Y sama dengan 7, kita ubah sama, Y sama dengan MX plus C, caranya kita ubah pindah ruas. 2-nya itu jadi negatif, 7-nya tetap positif. Setelah itu kita cari biar bagaimana Y-nya dapat nilai 1, bukan negatif 1. Caranya kita bagi dengan min 3. Jadi min 3 bagi min 3 sama dengan 1, min 2X per min 3 jadinya plus 2/3X. Sama dengan 7 per min 3 jadinya negatif 7/3. Jadi gradiennya dapatnya 2/3. Ini sama kedua-duanya contohnya ya. Misalnya 2X kurang 3Y sama dengan 7. Kita mau mengubah dia menjadi Y sama dengan ya. Terus kita lihat, kita pindah ruaskan yang 2X ke belakang. Berarti jadi min 2X tambah 7 ya. 7 tetap. Kalau kita menjawabnya nilainya min 2, salah ya. Karena kita masih mempunyai min 3Y. Kita harus merubah dia menjadi Y. Bagaimana cara dia menjadi Y saja? Maka kita bagi dia dengan min 3. Kalau ini dibagi min 3, yang lainnya juga harus dibagi min 3. Semuanya harus dibagi adil ya. Di matematika itu mengajarkan adil. Kalau 1 dibagi min 3, semuanya harus dibagi min 3. Min 3Y bagi min 3 jadinya Y sama dengan, ini juga min 2 bagi min 3. Negatifnya habis ya, 2/3. Ini 7 bagi min 3 jadinya min 7/3. 7/3. Kalau kemiringannya tadi yaitu semua yang di depan X setelah Y sama dengan ya. Jadi nilai kemiringannya atau M-nya itu sama dengan 2/3. Kalau di sini berarti kemiringannya min 5/2. Oke, ada pertanyaan? Paham semua? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Jika diketahui dua titik yang dilalui garis, lurus, misalnya X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya dapat diperoleh dengan cara tadi M sama dengan Y2, Y1 atau X2, Y1. Contohnya mungkin kalau X1-nya 5,3,
Saya nggak ngasih contoh, Pak. Bapak bisa kasih contoh nggak, Pak? Nih, sebutlah itu contohnya 5,3 terus Terus, bentar, Pak. 5,3, terus X, Y2-nya 4,2. Oke, ini ya 5,3. Terus ada 4,2. Oke, disuruh kita menghitung kemiringan ini ya. Maka cara menghitungnya adalah ini kan X1, X1, Y1. Ininya X2, 4. Y2. Ya. Nilainya masing-masing ya. Berarti kita cuman cari nilainya yaitu berapa Y1? Y1-nya itu 3 ya. Kita cari Y2 dulu ya. Y2 kurang Y1. Berapa Y2-nya? 2 kurang Y1. Kurang 3. Y1-nya itu 3. Bagi, lihat di sini ya, bisa juga, yaitu X2. X2-nya itu 4 kurang 5. min 1 bagi min 1 ya. Hasilnya yaitu, jadi kemiringannya adalah 1 ya. 1. Oke, begitu caranya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Ini ada contohnya ya. Ada suara tuh, Mak? Felicia, ada contohnya ini. Iya, Pak. Saya lupa, Pak. Puasa Felicia kayaknya ya. Oke, diketahui 2 buah titik Udah. yang dilalui garis Tidak, kaki. udah habis ya, 4,0. udah habis ya, nggak perlu lagi ya. Oke. Kita udah iya, kecewa. Pak. Kita lanjutkan dengan yang selanjutnya. Oke, Pak. Pembentukan fungsi linear saya dapatnya metode 2 titik apabila diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat masing-masing X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumusnya persamaan linearnya Y, min Y1 per Y2, min Y1 sama dengan X min X1 per X2, X1. Contohnya setelahnya, Pak. Oke, jadi di sini kita diketahui titik X1, Y1, X2, Y2. Disuruh kita membuat persamaannya lagi ya. Kalau tadi kita dikasih persamaannya, kita cari kemiringannya ya. Kalau sekarang dikasih 2 buah titik, disuruh cari persamaannya. Bagaimana caranya? Ini ya, Y kurang Y1 yang dibacakan ini, yang terlihat ini ya. Biar lebih paham, kita lihat contohnya. Contohnya diketahui A sama dengan 2,12, B 5,6. Setelah itu kita masukkan, kita substitusikan di situ. Y min Y1, Y1-nya mana? Y1-nya adalah 12 per Y2-nya adalah 6. Y1-nya adalah 12 sama dengan X dikurangi X1, X1-nya ada 2, per X2-nya ada 5,2, X1-nya ada 2. Setelah itu kita kurangi, 6 kurang 12 adalah min 6, 5 kurang 2 adalah 3. Karena Y dikurang 12 tidak bisa, X kurang 12 tidak bisa, kita kalikan silang. Jadi 3 kali Y min 12 sama dengan min 6 kali X min 2. Kita kalikan 3 kali Y, 3Y. Setelah itu 3 kali min 12 adalah min 36. Setelah itu min 6X kali min 6 kali X, min 6X plus min 6 plus kali min 2. Jadinya plus. Setelah itu kita pindah ruas. Pindah ke sana. 6X, 6-nya jadi positif, plus 3Y, sama dengan 48. Persamaannya 2X plus Y sama dengan 16.
Kalau mau pengen cari gradiennya, jadi kita ubah Y-nya tetap di situ, min 2-nya bisa pindah ke sebelah kiri, jadinya min 2x plus 16. Jadi gradiennya ada 2. Min 2x, min 2. Oke, kalau ada pertanyaan untuk Felicia yang mau nanya? Ada yang tidak mengerti? Belum mengerti Pak, bisa dijelaskan lagi Pak? Oke, siapa yang belum mengerti? Oke, seperti yang dijelaskan tadi ya, kalau ada titik 2, titik A dan titik B, kita disuruh mencari fungsi linearnya atau persamaannya. Berarti kita menggunakan Y kurang Y1 bagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita lihat di sini ya, ada 2, 2-nya itu X1, 12 itu Y1, 5X2, 6Y2. Tinggal kita masukkan ganti ya. X1 berarti kita masukkan X1-nya di sini. Ini 2 nilainya. Y1-nya 12 di sini ya. Terus X2-nya 5, masukkan di sini. Y2-nya 6, masukkan di sini. Atau kita masukkan di sini satu-satu ya. Y kurang Y1, Y1-nya yaitu 12 dibagi Y2, Y2-nya 6 dikurang Y1-nya itu 12. Yang kedua sama dengan X dikurang X1, X1-nya 2 dibagi X2-nya 5 dikurang 2. Begitu ya. Setelah kita dapat Y kurang 12, 6 kurang 12 min 6, X kurang 2 dibagi 5 kurang 2, 3. Setelah itu kita kali silang ya. Ini dikali silang. Berarti 3 dikali Y kurang 12. Seperti ini dia. Selanjutnya min 6 kali X kurang 2. Ini dia. Paham sampai di sini? Paham. Oke, setelah itu kita kalikan ke dalam satu-satu ya. 3 kali Y, 3Y. 3 kali min 12, min 36. Min 6 kali X, min 6X. Min 6 kali min 2, plus 12. Kalau udah seperti ini kita gampang ya. Kita kelompokkan yang bervariabel dengan variabel ke depan. Min 6X pindah ke kiri jadi positif ya, 6X. 3Y tetap positif sama dengan 12 tetap, min 36 pindah ke belakang jadi positif 36. 12 tambah 36 48. Jadi dapat hasilnya 6X tambah 3Y sama dengan 48. Kalau disuruh mencari persamaan saja sampai di sini boleh ya. 4 hasilnya. Karena ini kita bisa sama-sama dibagi 3, maka ini semuanya dibagi 3 ya. 6 bagi 3 2 ya, 2X, 3Y bagi 3 Y, 48 bagi 3 sama dengan 16. Ini persamaannya. Ini sampai di sini betul, sampai di sini betul. Tapi kalau pilihannya pilihan ganda akan adanya seperti ini ya. Oke. Setelah itu, ini untuk selesai ya. Untuk soal ini sampai di sini betul, selesai. Ya, tapi kalau ada pertanyaan berapakah kemiringannya? Tambahan soal ya. Hitunglah gradiennya atau kemiringan. Gradien. Nah, jadi gradiennya itu yang nomor B ini ya. Berapa? Caranya kita ubah jadi Y sama dengan ya. Min 2. Ini pindah ruas jadi min 2X. Min 2X tambah 16. Nilai gradien itu yang selalu yang di depan X. Berarti nilai M-nya itu sama dengan min 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Syukur. Yang belum paham tadi udah mengerti? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Finish Pak. Sudah, terima kasih pula Felicia ya. Oke, selanjutnya Kusmiati. Orangnya tidak bisa bicara Pak, karena masih kerja juga, cuma bisa mendengarkan. Saya kirim link suaranya di Bapak.
Belum bisa bicara, udah diajar sama ibunya dulu nggak bicara. Tidak begitu maksudnya, Pak. Udah terlambat ya untuk diajarkan bicara ya. Oke, kita lanjut. Ini kah? Iya, Pak. Iya. Halo, selamat pagi. Saya Dean, saya dari kelompok 2. Kecil ya. Kali ini saya akan membahas tentang modul 3, bentuk penggal garis. Bentuk penggal garis untuk kasus tertentu di mana titik X1, Y1 merupakan penggal X yang ditunjukkan oleh A, 0 dan titik X2, Y2 merupakan penggal Y yang ditunjukkan oleh 0, B, maka persamaan garisnya diperoleh dengan memasukkan X1 sama dengan A, Y1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan B ke dalam persamaan Y kurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 X dikurang X1 Y dikurang 0 sama dengan B kurang 0 per 0 kurang A X kurang A. Y sama dengan B per min A X min A. Y sama dengan BX per min A ditambah AB per A. Y sama dengan BX per min A ditambah B. Jika kedua ruas dibagi dengan B, maka Y per B sama dengan min X per A ditambah 1 atau X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Dan grafiknya sebagai berikut. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk curam titik. Bentuk ini dapat digunakan untuk menentukan persamaan suatu garis lurus yang diketahui curam garisnya dan titik X1, X1 yang terletak di garis tersebut. Oke, sebelum kita masuk bentuk curam ya, kita satu-satu dulu bentuk penggal garis. Apa itu penggal? Bahasa Indonesia ya, penggal itu apa? Potong. Terpotong ya, atau dipenggal ya. Terpotong atau dipotong, Bang. Kalau kita punya Potong atau terpotong. Kalau kita punya kepala dipenggal, berarti kita nggak punya kepala lagi ya. Itu namanya penggal ya. Oke. Penggal itu artinya kalau dia di sini kalau X, Y berarti X-nya 0 atau Y-nya 0. Salah satunya 0 itu namanya terpenggal ya. Contohnya di sini. Misalnya 0,5 dan min 4,0 itu namanya terpenggal ya. Karena salah satunya itu di sini X-nya 0, di sini Y-nya 0 ya. Kalau dibuatkan di titik ini 0,5 di sini X1 0,5 di mana 0,5. Kita buat di sini ya A-nya itu min 0,5 di mana? X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 5. Di sini ya. Iya. Selanjutnya min 4,0. Min 4, harusnya di kiri, Pak. Seharusnya di sini ya. Iya. Oke, tapi di sini kita menggunakan istilah A dan B. Kita misalkan A-nya sama dengan min 4 untuk X-nya dan Y-nya B-nya sama dengan 5. Kita andaikan ya, kita misalkan dia A sama dengan min 4,
B sama dengan 5. Setelah itu kita masukkan ke persamaan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dan kita masukkan nilai masing-masing. A-nya min 4, B-nya 5. Setelah itu kita jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Maka penyebutnya harus, kalau kita kalikan dia berarti tandanya bukan tambah di sini ya. Kalau dia sama dengan seperempat tambah 1/5 misal, berarti maka penyebutnya disamakan. Berarti ini berapa penyebutnya kira-kira yang bisa sama? 20. 20 ya. Oke, 20. 20 bagi min 4 5 kali X min 5 jadinya min 5x. Paham sampai di sini? 20 bagi 5 4y 4 kali Y 4Y sama dengan 1. Udah ya, kalau ini baru bisa kita kali silang, berarti dapat hasilnya min 5x tambah 4y sama dengan 20. Ini kita kali silang. Oke. Dapat hasilnya min 5x tambah 4y sama dengan 20. Setelah itu kita pindah ruaskan ya. Atau semuanya kita kali negatif dulu. Berarti kalau semuanya kita kali negatif hasilnya 5x min 4y min 20 tambah 5x kurang 4y sama dengan min 2 sama dengan 20. min 20 ya. Oke, setelah itu kita pindah ruaskan min 20 ke depan jadinya positif ya, tambah 20. Maka di sini 5x kurang 4y tambah 20 sama dengan 0. Ini yang persamaan yang kita cari. Ada pertanyaan? Paham? Sebelum dilanjutkan, paham semua? Paham. Oke, kalau sudah berarti kita lanjutkan ya. Telah dibicarakan bahwa jurang garis ditunjukkan oleh persamaan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka persamaan Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 X dikurang X1 dapat ditulis sebagai Y kurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Contoh, cari persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan mempunyai curam 3. Nilai M sama dengan 3 dan X1, Y1 sama dengan 2,5 dimasukkan ke dalam persamaan. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang 5 sama dengan 3, X dikurang 2. Y sama dengan 3X dikurang 6 ditambah 5. Y sama dengan 3X dikurang 1. Jadi, persamaannya Y sama dengan 3X min 1. Oh, maaf. Dikurang 1 adalah persamaan yang dicari. Rumus-rumus di atas tidak dapat digunakan untuk mencari persamaan garis yang sejajar sumbu vertikal karena curam garis vertikal besarnya tak terhingga. Garis vertikal yang melalui titik X1, Y1 mempunyai persamaan X sama dengan X1. Berbeda dengan garis vertikal
Untuk garis horizontal, rumus-rumus yang dituliskan tadi masih dapat digunakan. Garis horizontal yang melalui titik X1, Y1 mempunyai persamaan Y sama dengan Y1. Berikut grafiknya. Terima kasih. Maaf kalau ada yang salah kata. Ada pertanyaan? Belum paham, Pak. Oke. Sekarang namanya ada bentuk curam. Titik atau kemiringan dari curam itu masih yang tadi ya, kemiringan atau gradien. Di sini kalau tadi kita ada ini ya, satu cara mencarinya. Terus ada lagi apa cara mencarinya tadi? Y sama dengan mx tambah koefisien ya, berarti yang di depan x ya, itu kemiringan. Terus ada yang kedua dengan menggunakan rumus ini. Atau yang ketiga ada lagi bentuknya seperti ini ya. Pak, bisa diperbesar itu apanya? Fotonya, gambarnya. Tidak bisa lagi ya, karena ini udah di maximize. Oh, oke. Sambil lihat di modul bisa, Pak. Iya, nggak bisa lagi ya. Karena ini udah full size. Di modul. Ya, di modul ada juga. Oke. Setelah itu, kita lihat ya. Di sini kita di contohnya biar paham kita. Di sini dikasih titik 1, dikasih kemiringannya 3. Oke. Terus kita disuruh menghitung. Apa yang disuruh dihitung? Persamaan garis. Persamaan ya. Persamaan garis lainnya. Oke, maka kita cari bagaimana cara mencarinya. Masukkan ke rumus yang ini ya. Substitusikan. Maka kita tinggal masukkan ini X1. X1-nya 2. Y2-nya itu Y1-nya itu 5. Kayak Y kurang Y1. Y1-nya berapa? 5 ya. 5. Ini dia. Setelah itu kemiringannya berapa? 3. M-nya 3 ya. 3 kali X dikurang X1. X1-nya berapa? 2. X1-nya itu 2. Maka dimasukkan di sini 2. Maka setelah itu Y kurang 5 sama dengan 3 kali X, berarti 3X. 3 kali min 2 yaitu min 6. Maka di sini ada langkahnya satu dulu, yaitu Y kurang 5 sama dengan 3X dikurang 6. Setelah itu baru kita pindahkan min 5 jadi tambah 5 ya. Y sama dengan 3X kurang 6. Min 5-nya pindah jadi tambah 5. Positif 5. Maka Y sama dengan 3X min 6 tambah 5 yaitu min 1. Inilah persamaan yang lainnya yang kita cari. Oke, ada pertanyaan? Kan kalau soal-soal sebelumnya tadi ada seperti ini ya, dikasih persamaan cari kemiringan. Kemiringannya itu bisa kita lihat dari depan X. Terus ada tadi lagi kalau ini dikasih 2 buah titik ya. Titik A dan titik B, cari kemiringannya. Kita masukkan pakai rumus yang ini. Kalau sekarang dikasih titik dan dikasih kemiringannya. Disuruh kita menghitung mencari persamaannya. Maka kita menggunakan rumus yang ini untuk mencari persamaannya. Oke, paham bedanya? Oke. Jadi kalau dikasih 2 titik disuruh mencari kemiringan, kita gunakan ini. Dikasih persamaan disuruh mencari kemiringan, pakai yang ini. Kalau dikasih titik dan kemiringan disuruh mencari persamaan, kita gunakan yang ini. Oke, paham ya?
Kalau paham, Mbak. Oke, itu perbedaannya. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir dari Rizky ya. Iya. Selamat pagi Pak Ramadhani dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Tafzana. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Yang pertama adalah garis sejajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis berpanjang. Contoh gambar dari garis sejajar seperti pada slide. Kemudian yang kedua adalah garis tegak lurus. Garis tegak lurus ini adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang selanjutnya adalah garis berpotongan. Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena dua garis saling bertemu. Oke, itu ya. Di bagian terakhir ada namanya istilah garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis berpotongan. Garis sejajar, apa itu garis sejajar? Kalau sejajar ya. Atau misalnya kayak seperti sama dengan dia. Kalau ini kenapa sejajar juga padahal miring? Karena dia sejajar ya. Sama. Kemiringannya sama dia, makanya dia juga sejajar. Ini kan kemiringannya juga sama itu, kemiringannya 0 ya. Oke, selanjutnya sebelum tegak lurus ya, berpotongan dulu. Berpotongan itu berpotongan ya, dua buah garis berpotongan. Nah, misalnya berpotongan juga. Ini berpotongan juga misalnya. Itu namanya garis berpotongan. Garis tegak lurus ini sama dengan garis berpotong, tapi dia harus membentuk siku-siku atau 90 derajat. Nah, ini namanya garis tegak lurus ya. Bisa dilambangkan seperti ini. Ada juga orang menggambarkan seperti gambar L ya di sini. Nah, itu bisa juga. Nah, ini kenapa juga tegak lurus? Karena di sini sudutnya juga siku-siku ya. Walaupun dia miring, tapi sudutnya itu siku. Oke, itu bedanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari ketiga garis yang tadi. Sifat yang pertama, itu dua garis lurus akan saling berimpit kalau persamaan garis yang satu merupakan kelipatan yang lain. Kemudian sifat kedua, dua garis akan sejajar apabila gradiennya sama. Sifat yang ketiga, dua garis lurus akan saling berpotongan tegak lurus apabila gradien garis yang satu merupakan kebalikan negatif dari gradien garis yang lain, atau perkalian kedua gradiennya sama dengan -1. Yang terakhir, sifat keempat, dua garis lurus akan saling berpotongan apabila gradiennya tidak sama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk yang pertama, Pak. Oke. Sifat yang pertama. Silakan jawab, Rizky. Untuk yang sifat pertama itu apabila ada dua garis, kemudian garis itu sama atau berimpit di posisi yang sama. Jadi itu dikatakan garis itu berimpit. Mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, jadi ini ABC ya. Misalnya ada garis AB dan ada garis AC. Nah, ini akan terjadi jika garis yang lain itu merupakan kelipatan dari garis yang lainnya. Itu namanya garis berimpit ya. Oh. Berarti menyambung gitu, Pak ya? Iya, sebenarnya bukan menyambung ya. Jadi ada garis AC di titik yang sama ya dengan garis AB. Tapi terlihatnya seperti menyambung ya, tapi sebenarnya bukan nyambung, dia garisnya mulai dari A juga ya.
namanya garis AB dan garis AC. Kalau menyambung tuh seharusnya berarti garis yang selanjutnya adalah garis BC ya. BC. Kalau garis AC lagi berarti dia berimpit dia. Oke, ada pertanyaan lagi? Kelipatan gimana Pak ya? Hmm? Yang dimaksud dengan yang kelipatan yang lain itu apakah harus jumlah jarak AB dengan BC itu harus sama? Apa gimana yang dimaksud satu kelipatan itu? Kelipatan itu tidak harus sama ya. Misalnya kalau 3 kalinya itu juga kelipatan ya. 100 kalinya misalnya juga kelipatan ya. Misalnya ini garis AB. Terus garis AC ini AB ya. Garis AC-nya misalnya segini. Apakah itu juga kelipatan? Ini juga ya kelipatannya ya. Ini masih kelipatannya. Ini seperti yang kalau sifat kedua seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini dikatakan sejajar karena dia gradiennya sama-sama 0 ya. Kalau misalnya ini misalnya, kenapa dia sejajar? Karena gradiennya sama-sama dengan 2 misalnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Paham Pak. Oke, kalau udah paham ya. Kalau yang nomor 4 ini jelas ya. Kalau dia gradiennya tidak sama pasti berpotongan. Kalau ini gradiennya 2, terus ada garisnya di sini gradiennya misalnya 1 misalnya. Kayak seperti ini ya. Kalau diperpanjang dia pasti akan berpotongan di suatu titik ya. Nah, kalau ini tegak lurus, kalau dia gradiennya -1. Bertolak belakang dia, kan dia tegak lurus. Diskusiku dia di suatu titik. Oke, ini contoh soal. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal ini adalah perpotongan antara garis 3x min 6y plus 12 sama dengan 0. Dan juga garis 2x plus 4y min 16 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya dari kedua persamaan garis tersebut, kita eliminasi. Ini bisa kita eliminasi yang X maupun yang Y. Di contoh ini saya mengeliminasi yang X, yaitu dengan persamaan pertama dikalikan 2, kemudian persamaan kedua dikalikan 3. Selanjutnya hasilnya persamaan pertama 6x min 12y plus 24 sama dengan 0. Untuk persamaan 2 dikalikan min 3, maka hasilnya min 6x min 12y plus 48 sama dengan 0. Kemudian kedua persamaan tersebut dijumlahkan. 6x tambah min 6y sama dengan 0. Kemudian min 12y plus min 12y sama dengan min 24y. 24 plus 48 sama dengan plus 72 sama dengan 0. Selanjutnya min 24y sama dengan min 72. Kita pindah ruas. 72 dipindah ruas menjadi min 72. Kemudian kita dapat hasil dari y sama dengan min 72 dibagi min 24. Y sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan min 3 ke persamaan garis pertama. Persamaan garis pertama yaitu 3x min 6y plus 12 sama dengan 0. Jadi 3x min 6 kali y atau 3 plus 12 sama dengan 0. 3x min 18 plus 12 sama dengan 0. 3x min 6 sama dengan 0. Terus kemudian min 6 ini kita pindah ruas menjadi 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3, X sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah X 2 dan Y 3. Untuk pengujian dari persamaan kedua persamaan di atas, kita masukkan X dan Y ke kedua persamaan tersebut. Yang
persamaan pertama 3x min 6y plus 12 sama dengan 0. 3 kali x 2 min 6 kali y 3 plus 12 sama dengan 0. 6 min 18 plus 12 sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 0. Kemudian di persamaan kedua 2x plus 4y min 16 sama dengan 0. 2 kali x atau 2 plus 4 kali y atau 3 min 16 sama dengan 0. 4 plus 12 min 16 sama dengan 0. Hasilnya 0 sama dengan 0. Ya, Pak. Ngapain berjoget-joget si Rizky ini? Kegirangan, Pak. Kegirangan udah selesai ya. Oke. Ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Ini bagian terakhirnya Rizky ya. Kalau dapat yang bertanya yang susah-susah ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi. Oke, jadi kita disuruh mencari ya titik potongnya dari dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Berapa saja dikasih, kita tidak boleh protes ya. Oke, setelah itu bagaimana cara mencari titik potongnya? Kita lakukan eliminasi ya. Pertama dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Bagaimana cara eliminasi? Masih ingat pelajaran SMP-nya? Kalau tidak kita ulang-ulang lagi ya. Nih. Kita lihat ya, kita mau menghilangkan apa dulu? Kalau kita mau menghilangkan X, berarti yang persamaan di atas kita kalikan dengan 2. Yang persamaan di bawah kita kalikan dengan 3. Itu kalau untuk mau menghilangkan X. Kalau kita mau menghilangkan Y duluan boleh juga. Bagaimana caranya? Persamaan di atas kita kalikan dengan 4. Yang di bawah kita kali, yang di atas kita kali dengan yang di bawah lagi, yang di bawah kita kali dengan 6 ya, atau 6 boleh. Jadi kita di sini sebenarnya bisa juga di bawah kalikan dengan 2, bisa dengan atas dengan min 3 karena dia ada faktornya ya, faktor terkecilnya. Boleh juga dengan 4 dan 6 juga boleh. Oke, di sini kita gunakan untuk menghilangkan X-nya. Yang di atas kita kalikan dengan 2, yang di bawah kita kalikan 3. Asalkan semuanya dikalikan sama ya. Terus 2 kali 3x 6x. 2 kali min 6x min 12y. 2 kali 12 24. Yang di bawah kita kalikan dengan 3 ya. Boleh kita kalikan 3, boleh kita kalikan dengan min 3, boleh juga. Itu sama saja. Nanti di sini tandanya kita rubah. Misal kita di sini bikin kali 3 ya. Nggak apa-apa ya, kita ubah sedikit. Oke, kita kali 3 berarti 3 kali 2x 6x. 3 kali 4 plus 12. 12y. 3 kali min 48 Min 3 kali 16 min 48. Cepat-cepat mau selesai aja ya. Oke. Setelah itu kita di sini apa kita lanjutkan? Kita sini 6x, ini 6x kita menghilangkan berarti kita kurang. 6x kurang 6x habis. Min 12 kurang 12y. Min 24y ya. 24 kurang 4 kurang min 48 jadinya plus 72 sama dengan 0. Sama ya, walaupun kali 3 kali min 3 sama dia. Mau di sini pakai Y pun nanti bakal sama hasilnya. Oke. Setelah itu kita dapat hasilnya, kita pindah ruaskan min 72 jadi min 72. Setelah itu Y sama dengan min 72 bagi min 24, hasilnya 3. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak kita substitusi lagi namanya ya. Kita substitusikan nilai Y3 ke dalam persamaan 1 boleh, ke dalam persamaan 2 juga boleh ya, terserah mau persamaan 1 mau persamaan 2 sama hasilnya. Kita masukkan di sini persamaan 1 berarti karena 1 udah sini ya, kita masukkan ke persamaan 2 lagi ya. Misalnya
Y-nya 3, berarti 2X tambah 4 kali 3 berapa? 12. Kurang 16. 12 kurang 16 min 4 ya. 2X sama dengan 2X min 4 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan pindah ruas min 4-nya di 4 ya. X sama dengan 4 bagi 2 yaitu 2. Makanya sama ya, mau masukkan ke persamaan 1, mau masukkan persamaan 2, hasilnya tetap sama, yaitu 2. Dapat titik potongnya itu X, Y. Jangan dibikin 3,2 ya. Kalau 3,2 salah, apalagi kalau pilihan ganda selalu ada itu 2,3, 3,2, min 2,3, 3, min 2. Jadi di sini kita lihat X-nya itu 2, Y-nya 3. Nah, ini udah selesai ya pekerjaan kita. Ini jawabannya. Nah, ini kita gunakan untuk titik pengujian ya. Kalau kita titik uji, kalau kita misalnya uji di sininya tidak sama, dia berarti pasti salah di sini ya. Karena kita perlu salah satu aja misalnya. Kita uji, kita masukkan nilai X-nya 2, Y-nya 3. 3 kali 2 persamaan 1 ya. 3 kali 2 kurang 6 kali 3 tambah 12 sama dengan 0. Ternyata kita pas uji hasilnya sama ya. Kita masukkan ini ke persamaan 2. 2 kali 2 tambah 4 kali 3 kurang 16 sama dengan 0. Pasti masukkan nilainya sama dengan 0. Maka dia benar ya, titik potongnya adalah 2,3. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, untuk materi ini selesai ya dari modul 2, modul 3-nya ya. Sekarang ada pertanyaan untuk tugasnya. Oke, sekarang Saya, Pak. Iya, silakan. Saya. Untuk tugas yang kebetulan kami dapat modul 9, Pak. 8, 9 kelompok 7. Iya. Itu dia. Hmm. Pak, masih ada toleransi waktu, Pak, karena kami di sini nggak ada waktu untuk bikin video, Pak. Jadi sampai sekarang saya masih belum sempat bikin tugas videonya, Pak. Video itu cuma 7-10 menit ya, jangan sampai tidak sempat. Usahakan sebelum tidur atau apa gitu ya. Oke, karena tugasnya kan sebenarnya hari ini kumpulkannya ya. Iya, Pak. Bagi yang belum berarti dikasih waktu sampai hari Jumat besok bisa? 5 hari lagi, Pak, ya? Iya. Insya Allah, Pak. Karena Insya ini Allah. aja kami sudah telat, Pak. Bisa dong, Mas. Bisa dong, masa kita semua udah Oke, lancar diusahakan sampai ya. Minggu saat. Oke, sekarang bagi yang setelah mengirimkan videonya, tugasnya itu kan harus diupload di LMS sebenarnya ya. Tapi karena kita video, maka linknya di copy ya. Diambil linknya masing-masing. Oke. Ambil di bagian tugas satunya. Nah, terus di situ dikopikan ya. Di-copy linknya masing-masing di tugas 1. Paham linknya apa? Misalnya diambil di YouTube ya. Ini kalau tidak paham ya. Oke, saya jelaskan. Misalnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misalnya tinggal kopikan yang di atas ini ya. Kita copy dan masukkan ke bagian LMS-nya masing-masing. Paham? Jadi tugas satunya selesai. Paham, Pak? Ngopinya di mana nih, Pak? Karena ini beda ya, Di YouTube, Mas. tampilan kita itu beda ya kalau di LMS tutor dengan mahasiswa. Jadi nanti ada bagian pengumpulan tugasnya di sini. Kalau di sini kan saya adanya penilaian. Nah, dia nanti berapa orang yang mensubmit, berapa orang pesertanya. Dia nanti bagian dibuka aja matematika ekonomi. Terus nanti kan ada tuh di sini tugas 1. Nah, di tugas 1 itu nanti masukkan di situ ya. Oke, Pak. Oke. Nanti bisa saya lihat.
di situ. Itu untuk tugas satunya. Ada pertanyaan? Nanti daripada ada bertanya lagi ya. Sebelum saya tutup untuk tugas satunya. Kalau udah paham. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Kan kemarin ada sedikit masalah, Pak, untuk kelompok saya. Apa ada masalah? beberapa teman yang sepertinya nggak aktif lagi di perkuliahan, dan beberapa teman juga belum selesai tugasnya. Jadi tugas kelompoknya nggak molor. Oke, tugas kelompoknya apa? Bikin PowerPoint ya. Iya, PowerPoint yang modul 3 dan 4. Oke, kalau PowerPoint-nya ini yang hadir 31 orang loh. Sepertinya semuanya hadir di sini. Coba saya ambil absen dulu ya. Bukan Pak, itu Nana sudah pakai 2 Pak. Oke, coba kita cek ya. Muhammad Hafidin ada? Nggak ada, Pak. Oke. Ardi Juliansah? Hadir Pak, hadir. Oke. Ya. Ada Pak. Rizky Tafzana? Hadir tadi. Hadir, Pak. Oke. Husnul Khotimah? Husnul Khotimah? Rizka Diana? Rizka Diana juga tidak ada. Nana Sution? Hadir Pak, maaf tadi mikrofonnya gangguan Pak. Ya. Priscilia Ridwan? Hadir, Pak. Husnul hadir. Oke. Diana Anggraini? Rizka Diana hadir ya. Hadir, Pak. Itu yang Priscilia itu nggak hadir, Pak. Itu kayaknya sudah nggak aktif lagi. Inikah temannya Rumli? Iya Mbak. Mbak Priscilia itu. Soalnya dia kemarin bilangnya udah kayaknya nggak aktif. Oke, Dewi Ardianti. Maaf, itu Husnul hadir, Pak. Ganti. Siap. Sama Dewi juga sulit banget dicari, Pak. Itu Mbak Dewi juga nggak ada keberadaannya Pak. Dewi Ardianti. Oke. Setelah itu Sofi Ristika. Hadir, Pak. Wafiatul Kumarlina. Hadir, Pak. Nuraini. Nuraini lagi kerja, Pak. Dia nggak bisa jawab. Nuraini satu lagi. Dia Nuraini tadi hadir, Pak. Oke. Tian Suplema. Tian beli kerja, Pak. Tapi hadir. Hadir, Pak. Nur Muhammad Rumli. Oke. Hadir, Pak. Berarti teman sekelompoknya si Rumli tadi siapa? Mariati belum disebut, Pak. Hadir ya. Sudah hadir tadi kan? Iya. Oke. Berarti kalau teman sekelompoknya seperti yang nomor 21 ya, Dewi Arianti atau Priscilia Ridwan yang tidak hadir selalu ini ya. Kalau emang tidak mau berarti dibagi saja materinya bertiga berarti. Begitu. Oke. Untuk videonya kan 7 sampai 10 menit. Nah, mungkin yang sebelumnya mungkin udah terbagikan bagian untuk temannya yang satu itu ya tidak dijelaskan dalam videonya ya. Misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk presentasi di kelasnya tetap harus dijelaskan semuanya. Oke, paham? Apa Nora? Apa Nora? Oke, kalau sudah paham, untuk tugas 2-nya ya. Tugas 2-nya masih pertemuan 5 nanti dikumpulkan. Apa tugas 2-nya? Pak, kurang jelas, Pak, suaranya. Ada yang berisik. Yang lain mohon matikan mikrofon dulu. Oke. Kita lihat ya. Tugas 2-nya itu kan dikumpulkan minggu 5. Itu tugas 2-nya itu
Kan kemarin apa tugas 2-nya masih ingat? Presentasi ya. Presentasi itu kan yang sudah dipresentasikan tiap minggunya. Tapi untuk di LMS-nya yang tadi, untuk di LMS-nya ini, di sesi 5 ini nanti dimasukkan adalah PowerPoint-nya ya. Jadi PowerPoint-nya yang presentasi itu dimasukkan ke tugas 2 di minggu 5. Paham? Ada pertanyaan? Maksimalnya kapan, Pak? Berarti minggu 5 ya. Walaupun dia presentasinya mau di pertemuan 8 misalnya, tapi tetap dimasukkan PowerPoint-nya di minggu 5. 2 minggu lagi. Itu yang untuk PPT yang pribadi, Pak ya, bukan yang kelompok ya. Boleh dimasukkan yang kelompok, boleh yang pribadi. Oh, gitu. Yang penting ada dimasukkan situ PowerPoint-nya. Oke, paham tugas 2-nya? Tapi nilainya itu untuk dimasukkan ke LMS ya, tapi nilainya tetap diambil saat presentasi ya. Diambil presentasinya, terus nilai PowerPoint-nya segala macam saat presentasi. Tapi tetap dimasukkan ke LMS-nya. Harus ya. Oke, Pak. Yang kelompok 1 juga berarti di itu minggu kelima ya, Pak? Ya, semuanya mau dari presentasi pertemuan 1 sampai 8 dimasukkan ke tugas 2 PowerPoint-nya. Link videonya di tugas 1. Oke, paham? Paham, Pak. Untuk tugas 1 ini terakhir Sabtu besok udah semuanya di sini saya lihat ya. Jadi hari Minggu kalau tidak ada juga pas pertemuan kita minggu depan berarti tidak mengumpulkan tugas 1. Oke. Siap, Kalau Pak. tugas 2 masih ada lah waktunya itu. 2 minggu lagi untuk membuat PowerPoint-nya. Sebenarnya kalau sudah membuat tugas video, seharusnya PowerPoint-nya udah mengikut selesai ya. Tapi kalau mempresentasikannya pakai buku tidak apa juga. Itu kan tidak ada batasan. Nah, itu untuk tugas 2. Untuk tugas